Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiatkan diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dan ketahuilah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari nasabnya, bukan dilihat dari seberapa banyak hartanya, bukan dilihat dari seberapa tinggi jabatannya. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dilihat dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Izinkan khatib menyampaikan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di momentum ini, di hari tasyrik ini, yakni di tanggal 12 Dzulhijjah 1447 Hijriah ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam momentum hari raya. Kita masih dalam momentum berbahagia, bersenang-senang. Ini adalah hari raya kaum muslimin. Namun jangan lupa di balik itu kita tetap berzikir kepada Allah, bertahmid, bertasbih, bertakbir kepada Allah, dan senantiasa bersyukur dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan tentang 6 poin yang berkaitan dengan hari tasyrik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Poin yang pertama, hari tasyrik adalah hari kita kaum muslimin bisa makan bersama, minum bersama, berkumpul dengan keluarga, kerabat, dan kaum muslimin. Dan hari kita senantiasa dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Di dalam hadis riwayat Muslim, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah hari-hari di mana kita bisa makan, bisa minum, dan jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai di tengah kesenangan kita, kebahagiaan kita, makan, minum bersama keluarga kita, kerabat kita, lalu kita melupakan zikir kepada Allah. Maka iwatal iman harus kita seimbang antara nikmat dunia dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa makan, minum, namun jangan lupa kita berterima kasih kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua adalah bahwasannya ayyamut tasyrik adalah hari di mana kita dianjurkan atau diperintahkan untuk banyak bertakbir, bertahmid, bertasbih, dan berzikir dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-230, wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan hendaknya kalian berzikir kepada Allah pada hari-hari yang terbilang. Hari-hari yang terbilang, ayyamin ma'dudat, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Ayyam, hari-hari yang terbilang itu adalah hari tasyrik. Maka iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Dengan zikir apa saja. Bisa dengan bertasbih, subhanallah, bisa dengan bertahmid, alhamdulillah, bisa dengan bertakbir, Allahu akbar, bisa dengan bertahlil, la ilaha illallah, atau dengan lafaz takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan semua pujian-pujian kepada Allah, semua zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita perbanyak di hari tasyrik ini. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga adalah hari tasyrik ini adalah hari lanjutan dari Yaumu Arafah wa Yaumun Nahr wa Yaumut Tasyrik. Ini adalah hari-hari di mana kita berhari raya. Ini adalah hari di mana kaum muslimin berhari raya, bersenang-senang. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tasyrik Iduna Ahlul Islam. Hari Arafah, hari penyembelihan, dan hari tasyrik mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Ini adalah Iduna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hari raya kita kaum muslimin Ahlul Islam. Maka iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tampakkan, tunjukkan, dan syiarkan akan kegembiraan kita di hari-hari mulia ini. Tampakkan kepada kaum muslimin dan kepada orang-orang non-muslim bahwasannya kita sedang berhari raya. Ini adalah kesempatan untuk kita menunjukkan bahwasannya kita memiliki hari raya besar, hari raya agung, yakni hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik ini kita tetap masih dalam momentum hari raya Iduna Ahlul Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ba'd.
Iwatal iman rahimani wa rahmatullah. Kemudian poin yang keempat berkaitan tentang hari tasyrik, bahwasannya karena di hari tasyrik ini kita sangat dianjurkan untuk bisa makan bersama, minum, kemudian berzikir kepada Allah. Maka di hari tasyrik ini kita dilarang untuk berpuasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lam yurakhas fi yaumit tasyrik an yasum." Tidak diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik itu untuk berpuasa. Maka iwatal iman rahimani wa rahmatullah. Inilah keagungan Islam. Inilah keindahan Islam. Inilah kemudahan Islam. Di mana Islam terkadang menyuruh kita untuk fokus konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hari-hari di mana kita diberikan keringanan untuk bisa berkumpul bersama dengan kaum muslimin, untuk bisa makan bersama, untuk bisa minum, untuk bisa menikmati kenikmatan dunia. Yang mana sampai Nabi Muhammad SAW di hari tasyrik ini melarang kita, bahkan tidak memberikan rukhsah bagi kita untuk berpuasa, agar supaya kita lebih menikmati hari raya Idul Adha ini. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kelima tentang hari tasyrik, bahwasannya kita tetap dianjurkan untuk memperbanyak takbir di hari tasyrik ini. Bukan berarti wa kalimah rahimani wa rahimakumullah kita takbir hanya di Idul Adha di 10 Dzulhijjah saja. Tapi di tanggal 11, 12, 13 ini kebiasaan para sahabat dulu itu mereka keluar di pasar-pasar, di majelis-majelis mereka, di kemah-kemah mereka, di rumah-rumah mereka, digambarkan gema takbir itu berkumandang di mana-mana. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu fi ayyamit tasyrik yukabbir. Pada hari tasyrik bertakbir, dubur sholawat, di akhir-akhir salat beliau. Jadi beliau setelah salat beliau mengajak kaum muslimin untuk bertakbir. Kemudian ala firashihi, dan ketika beliau berada di atas kasurnya pun beliau bertakbir. Wa ala fistatihi, dan ketika berada di kemah-kemahnya. Wa ala mamsyahu, dan ketika berada di jalan-jalannya. Dan wa fi kulli al-makan, dan di setiap tempat beliau bertakbir. Dan itu diikuti oleh para sahabat yang lain. Maka iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah yang hanya dilalaikan oleh kaum muslimin di tengah kebahagiaan kita ini adalah bertakbir, memperbanyak takbir di hari-hari tasyrik ini. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang terakhir, bahwasannya dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kal amwaj, seperti lautan manusia, mengumandangkan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah ketika di hari-hari tasyrik. Kata Maimun bin Mihran bahwasannya para sahabat dahulu mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mereka bertakbir di mana-mana. Bahkan mereka ketika duduk pun mereka bertakbir. Ketika berjalan pun mereka bertakbir. Ketika mereka di atas kendaraan pun mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana-mana dikatakan wa usyabbihu kal amwat min kafratih. Saya permisalkan, kata Maimun bin Mihran, manusia saat itu seperti lautan manusia yang saking banyaknya mereka bersama-sama bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa kalimah rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah Jumat ini kami mengingatkan kepada kami pribadi dan para jemaah sekalian, di hari atau momentum hari tasyrik ini masih momentum hari raya kita kaum muslimin. Maka di tengah kebahagiaan kita makan minum,
maka jangan lupa kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kalian kepada Allah sampai kematian menjemput kalian. Jangan iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ibadah kita hanya sekedar pada momentum tertentu. Ketika Ramadan datang, kita semangat beribadah. Idul Fitri kita bersenang-senang, setelah itu kita lupa. Idul Adha datang, kita semangat bertakbir kepada Allah. Idul Adha lewat, lalu kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk menjadi hamba Allah yang Rabbani, hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menghamba kepada Allah dimanapun dan kapanpun sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kalian kepada Allah sampai kematian menjemput kalian. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di momentum hari raya Idul Adha ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan peningkatan iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang Rabbani, hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah menyembah, menghamba kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Akhirnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.